Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aisyah Suci Salsabila, NIM saya 19117010. Kali ini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan konsep dasar IPA dengan dosen pembimbing Ibu Sulis. Terima kasih Ibu Sulis telah membimbing kami dalam satu semester ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kami ke depannya. Materi yang akan dibahas kali ini adalah perkembangan makhluk hidup dengan media pembelajaran PPT atau bisa kita sebut dengan media gambar yang bisa digunakan dalam pembelajaran online karena kita masih belajar online karena pandemi ya. Selamat belajar dan semoga kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Disimak ya. Subtema yang dibahas kali ini adalah perkembangan manusia, perkembangan hewan, perkembangan tumbuhan, percobaan tentang perkembangan tumbuhan, dan membuat media sederhana tentang perkembangan makhluk hidup. Periode perkembangan manusia. Yang pertama, masa manusia masih di dalam kandungan. Yang kedua, masa manusia bayi dari lahir sampai 18 atau 24 bulan. Masa kanak-kanak awal 1 tahun sampai 5 atau 6 tahun, masa kanak-kanak tengah dan akhir 6 sampai 11 tahun, masa remaja 10 sampai 12 atau 18 sampai 22 tahun, masa dewasa muda 22 tahun sampai 30 tahun, masa dewasa tengah 40 sampai 60 tahun, dan masa dewasa akhir 60 atau 70 tahun sampai kematian. Masa dalam kandungan ada 3 fase. Yang pertama, germinal. Dimulai dari pembuahan saat sel sperma laki-laki menyatu dengan ovum perempuan. Sel telur yang dibuahi dinamakan zigot. Usianya 10-14 hari terjadi sekumpulan sel yang melekat ke dinding rahim. Bagian luar sel dinamakan tali plasenta, bagian dalam sel dinamakan embrio. Masa yang kedua ada masa embrionik, berlangsung dari 2-8 minggu. Embrio terbentuk dari endosderm, lapisan bagian dalam sel yang berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernafasan. Mesosderm, lapisan tengah yang akan berkembang menjadi sistem peredaran, tulang, otot, sistem pembuangan kotoran badan, dan sistem reproduksi. Yang ketiga, ekstoderm, lapisan bagian luar sel yang akan berkembang menjadi sistem syaraf, penerima sensor, telinga, hidung, mata, dan bagian kulit, rambut, dan kuku. Kandungan yang ketiga adalah masa periode fetal, berlangsung 2-7 bulan setelah pembuahan. Nah, di sini bayi sudah dapat diidentifikasi jenis kelaminnya dan sudah dapat berkembang berbagai jenis sistem, misalnya kayak jantung dan ginjal. Pada masa bayi, usia dari 1 bulan sampai 12 bulan memiliki banyak perkembangan. Misalnya, contohnya, merespon suara, tersenyum, tertawa, berguling ke satu sisi, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya, memanggil papa mama, bermain dengan kakak atau adik, mencoloteh kata-kata yang sering didengar, menirukan aktivitas orang lain, dan menunjuk sesuatu yang diinginkan. Masa kanak-kanak dan remaja, usianya dari 1 tahun sampai 12 atau 22 tahun. Ini memiliki banyak perubahan seperti masa prasekolah, bermain, calistung, perubahan fisik, mengalami pubertas, yang perempuan haid, pinggul dan payudara membesar, laki-laki mimpi basah, suara berat, dan tumbuh jakun. Selanjutnya ada masa dewasa dan tua. Masa dewasa dimulai dari 30 tahun sampai dengan 70 tahun. Banyak perubahan yang terjadi, yaitu mandiri secara pribadi dan ekonomi, mencari pasangan hidup, keterlibatan dan tanggung jawab, menemani dan mengarahkan generasi selanjutnya, berkurangnya kemampuan, ini udah memasuki usia 60-70 tahun, berkurangnya kemampuan berpikir, sering lupa, mengalami kepikunan, munculnya keriput. Selanjutnya ada perkembangan hewan. Nah, hewan itu dapat berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama, ovipar, bertelur. Yang kedua, vivipar, melahirkan. Dan yang ketiga, ovovivipar, melahirkan dan bertelur. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, ovipar itu bertelur. Ada 2 cara pertumbuhan terhadap telur hewan, yaitu pembuahan dalam internal dan pembuahan luar eksternal. Pembuahan dalam terjadi di dalam tubuh betina, misal pada golongan burung dan serangga. Sedangkan pembuahan luar terjadi di luar tubuh hewan betina, misalnya pada katak dan ikan mas.
Katak jantan membuahi telur. Saat telur dikeluarkan dari tubuh katak betina, seluruh proses pembuahan terjadi di luar air. Yang kedua ada vivipar, melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan beranak antara lain kucing, anjing, sapi, kijang, harimau. Hewan-hewan tersebut hidup di darat. Ada juga yang hidup di air, contohnya lumba-lumba, pesut, dan ikan paus. Ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak dengan cara beranak ini adalah memiliki telinga dan kelenjar susu. Dan yang ketiga ovovivipar, melahirkan dan bertelur. Jenis hewan yang berkembang biak dengan bertelur beranak adalah golongan reptil, yaitu beberapa jenis ular dan beberapa jenis kadal. Perkembangbiakan hewan dengan bertelur beranak merupakan perpaduan cara bertelur dan beranak seperti hewan yang bertelur. Hewan betina yang ovovivipar juga mengeluarkan telur dari tubuhnya, akan tetapi telur yang dikeluarkan itu telah tumbuh menjadi calon bayi. Calon bayi tumbuh hampir sempurna, jadi saat telur dikeluarkan dari tubuh hewan betina, saat itu juga bayi dilahirkan. Selanjutnya ada perkembangan tumbuhan. Nah, perkembangan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Kita akan bahas satu-satu dulu ya. Nah, vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang berlangsung karena proses alami. Di sini kita akan membahas vegetatif alami dulu. Yang dengan cara yang pertama menanam umbinya. Umbi batang adalah batang yang ditanam dan memiliki mata tunas yang bakal menjadi tumbuhan baru, contohnya kentang dan ketela rambut. Sementara itu, umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis itulah disebut dengan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga membentuk siung, contohnya bawang merah. Dan selanjutnya yang kedua dengan cara menanam tunasnya. Tunas muncul pada bagian pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, contohnya pisang, bambu, dan tebu. Yang ketiga ada dengan cara menanam akar tinggalnya. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatah. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, contohnya jahe, kunyit, lengkuas, alang-alang, dan rumput. Yang keempat ada dengan cara menanam geragihnya. Geragih atau biasa disebut dengan skolon adalah batang yang menjalar di atas tanah. Batang tersebut berruas-ruas, pada ruasnya dapat tumbuh tunas yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru, contohnya stroberi. Yang terakhir ada menanam daunnya. Anda dapat mengambil satu daun cocor bebek yang dipetik kemudian ditanam di tanah, maka akan tumbuh tunas di tepi daun tersebut yang nantinya menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya ada vegetatif buatan dengan cara yang pertama mencangkok, adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar, contohnya tanaman mangga, tanaman jambu. Dua dengan cara stek. Stek dilakukan dengan menanam bagian potongan tumbuhan. Stek batang dapat dilakukan pada tanaman ketela pohon dan sirih. Stek daun dilakukan dengan memotong helaian daun kemudian menanamnya. Sementara itu stek akar dapat dilakukan dengan memotong bagian akar. Stek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun. Yang ketiga, okulasi. Okulasi adalah mengembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan calon mata tunas suatu pohon ke batang pohon yang sejenis. Selanjutnya ada menyambung, adalah cara mengembangbiakan tanaman, yaitu bagian pucuk dahan pohon disambungkan ke dahan yang lain yang sejenis. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, ubi, karet, jambu, durian, dan lain-lain. Yang kelima ada dengan cara merunduk. Merunduk dilakukan pada cabang tumbuhan yang menjalar. Cabang dirundukkan dan ditimbun di tanah. Akar akan tumbuh dari cabang yang tertimbun di tanah. Apabila akar sudah banyak, cabang dapat dipotong dari induknya. Perkembangbiakan dengan cara merunduk dapat dilakukan pada tanaman alamanda. Cara generatif. Perkembangan generatif yang diperkembangbiakan dapat didahului dengan penyerbukan atau biasanya dilakukan dengan melalui penanaman biji. Penyerbukan tumbuhan dapat dibantu oleh pihak lain antara lain hewan, manusia, dan angin. Nah, percobaan pertumbuhan secara generatif yaitu mencangkok. Adisa kasih tahu cara-cara dan tahapan mencangkok. Yang pertama, tentukan jenis tanaman yang ingin dicangkok, seperti tanaman mangga, tanaman jambu, atau tanaman yang memiliki kambium dan mudah dijumpai. Yang kedua, pilihlah cabang yang akan dicangkok dengan diameter 2,5 cm dan tidak berpenyakit.
Yang ketiga, kuliti cabang tanaman tersebut sepanjang kurang lebih dari 10 meter dan berjarak 10-15 cm dari pangkal cabang. Buanglah kambiumnya dengan cara mengeroknya sampai bersih, lalu biarkan mengering selama 6 atau 2 jam. Tutuplah bagian yang terbuka tersebut dengan tanah yang gempur dicampur kompos secukupnya, lalu bungkus dengan sabut kelapa atau plastik dan ikatlah kedua ujungnya. Selanjutnya, percobaan tumbuhan secara generatif. Alat dan bahan: gelas plastik bekas air mineral, biji kacang tanah, dan tanah. Cara kerjanya, isilah gelas dengan tanah secukupnya. Masukkan biji yang telah disediakan ke dalam tanah tersebut. Biarkan beberapa hari dan amatilah saat biji mulai tumbuh. Buatlah catatan mengenai pertumbuhannya. Selanjutnya, media pembelajaran makhluk hidup yang dapat digunakan untuk belajar anak-anak di sekolah dasar. Yang pertama, metamorfosis tumbuhan. Bahan dan alatnya: kertas HVS, spidol, pensil, gunting, dan lem kertas. Cara membuatnya: gambar proses tumbuhan dari biji sampai tumbuh besar. Contohnya kayak gini. Yang kedua, warnai gambar tersebut. Yang ketiga, gunting gambar tersebut. Yang keempat, tempelkan gambar tersebut pada bagian karton yang membentuk suatu metamorfosis tumbuhan yang benar. Jadi nanti hasil karyanya kurang lebih seperti ini. Saya akan membuat juga, teman-teman simak ya. Langkah yang pertama, kita menggambar dan menebalkannya dengan menggunakan spidol. Gambarnya sebelumnya pakai pensil ya teman-teman. Lalu setelah itu kita warnai sesuai dengan gambarnya. Lalu kita potong dan digunting seperti ini kira-kira kalau udah jadi. Jangan lupa teman-teman lem potongannya pada kertas karton ya. Selamat mencoba.